Kembali lagi di program Mutiara Hati, sejuk di hati, nyaman di jiwa. Alhamdulillah tadi kita sudah tanya jawab dengan berbagai pertanyaan dari ibu-ibu. Sekarang apakah masih ada yang ingin bertanya, Bu? Masih, silakan Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur terpapar konten negatif? Apakah langkah pertama yang sesuai dengan ajaran Rasul agar anak kita bisa diarahkan tanpa dijauhkan? Baik Ustadz, silakan Ustadz. Baik, pertanyaannya sangat-sangat bagus. Sebab kenapa saya bilang bagus? Di zaman sekarang ini, orang tua rata-rata kebanyakan ketika melihat anaknya sudah terpapar hal-hal yang negatif, maka dia jauhi anaknya. Dia pilih adiknya atau kakaknya. Tidak begitu dalam mendidik anak kita sebagai orang tua. Tetapi memberikan pengarahan kepada anak kita yang sudah terpapar hal-hal yang negatif. Contoh, tadi sudah contohnya rokok. Maaf, misalkan yang tidak enak kita dengar di luar daripada zaman-zaman sekarang ini, yaitu contoh halnya narkoba. Banyak sekali jenis-jenis pada narkoba itu. Maka dari itu, ketika anak-anak kita terpapar hal-hal negatif, berikan dia solusi yang terbaik. Apapun itu untuk anak kita. Karena kenapa? Seorang anak merupakan warisan untuk kita dunia akhirat. Maka dari itu bukan dijauhi anak kita yang sudah terpapar hal negatif. Tidak usah dekati saudaramu, tidak usah dekati sepupumu, dia begitu orangnya. Tetapi justru ketika anak kita terpapar hal-hal yang negatif, rangkul dia, berikan dia pemahaman daripada apa yang dia lakukan negatif itu. Berikan dia solusi yang terbaik daripada apa yang dia lakukan. Oleh karenanya, mendidik seorang anak bukan hanya memberikan pengarahan di sekolahnya, tetapi memberikan pengarahan apa yang ingin dia lakukan, sesuatu yang ingin dia dapatkan. Lihat apa itu, apakah yang terbaik buat dirinya atau justru melukai dirinya di masa depannya. Sebab tidak sedikit ibu hadirin pemirsa, narkoba melukai, merusak masa depan anak-anak kita. Oleh karenanya, mulai sekarang di zaman ini mendidik anak tidak ada kata terlambat. Kalaupun sudah terlanjur hal-hal negatif menjadi pembenaran bagi dirinya, maka bimbinglah dia. Beri dia jalan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab tidak sedikit seorang anak membenarkan daripada hal-hal yang jelek dia lakukan. Ibu, bapak, mabuk itu dosa kecil? Siapa bilang dosa kecil? Itu bapak, orang pergi main judi, dosa kecil aja, tinggal kita sholat, selesai. Maka berikan dia solusi, bukan hanya tidak boleh, salah itu, tetapi arahkan dia yang terbaik. Berikan dia pemahaman yang baik dari apa yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar menegur, memarah, tetapi dalam mendidik anak, teguran itu nomor sekian. Tetapi rangkul dia, berikan solusi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Baik ibu-ibu, masih ada yang ingin bertanya Bu? Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz,
saya mau bertanya. Dalam keluarga, kalau ayah dan ibu berbeda, cara mendidik anak bagaimana menyatukan agar tetap sesuai dengan nilai Islam? Baik Ibu, ini Mbak banyak terjadi kepada orang tua, Betul, ibu dan seorang ayah. Ada ayahnya yang mau memondokkan anaknya, tetapi ada ibunya yang tidak bisa jauh dari anaknya. Rata-rata begitu orang tua, ayah dan ibu. Maka salah satu jalan yang terbaik, kita ini Ibu semuanya tinggal di Tanjung Selor. Ada satu sekolah dan saya termasuk alumninya, yaitu MAN Bulungan atau Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Kenapa saya menuju kepada MAN Bulungan? Sebab MAN Bulungan ada satu program yang sangat-sangat unggul di Kalimantan Utara, bahkan bisa diakui se-Indonesia oleh Kementerian Agama. MAN Bulungan ada program yang namanya PPM, Praktik Pengabdian Masyarakat. Di dalam praktik pengabdian masyarakat itu Ibu, tidak boleh kelas 2 atau kelas 11 ikut ujian nasional kalau dia tidak ada sertifikat PPM. Sedangkan sertifikat PPM atau PPM Praktik Pengabdian Masyarakat untuk mengikuti itu harus bisa mengaji. Oleh karenanya, ketika anak-anak kita atau orang tua sebagai ibu dan ayah ada yang merasa tidak bisa jauh dari anaknya, cukuplah cari sekolah yang mengajarkannya dia untuk dekat kepada Allah, seperti halnya sering mengaji. Sebab tidak bisa anak atau siswa-siswi lulus dari MAN Bulungan kalau tidak bisa mengaji. Kenapa? Karena syaratnya untuk ujian nasional adalah mendapatkan sertifikat PPM. Dan PPM itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Saya dulu Ibu, praktik pengabdian masyarakat PPM itu seperti KKN, kuliah kerja nyata. Bedanya PPM di bulan Ramadan, KKN, kuliah atau sarjana di bulan Ramadan. Jadi ketika siswa-siswi MAN Bulungan PPM, bukan hanya sholat 5 waktu yang diwajibkan, tetapi berdakwah yang diwajibkan, mengaji, memberikan pemahaman bagi warga masyarakat. Contohnya salah satunya adalah fardu kifayah, mengajarkan di desa. Saya Ibu dulu PPM di desa yang sangat-sangat minim agama Islam pengetahuannya di sana. Sebab kenapa? Ibu, kalau bapak itu pulang dari sholat Jumat pasti bawa sejadah. Tetapi di desa saya tempat saya PPM bukan bawa sejadah, bawa ayam. Itulah pantangan daripada siswa-siswi MAN Bulungan. Ketika dia dikirim ke desa-desa, dia berdakwah. Oleh karenanya siswa-siswi MAN Bulungan diwajibkan pandai mengaji, sudah bisa berdakwah, sudah bisa ceramah, sudah bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan dia diterjunkan ke masyarakat berdakwah daripada apa yang diajarkan oleh guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri Bulungan. Oleh karenanya, kalau ada seorang ibu atau seorang ayah tidak bisa jauh daripada anaknya, cukuplah sekolahkan dia di sekolah Islami atau agama, yaitu di MAN Bulungan. Bukan saya promosi Bapak Ibu, tetapi saya salah satunya alumni MAN Bulungan. Saya alumni MAN Bulungan dan melanjutkan sarjana di pondok pesantren. Di pondok pesantren yaitu Dede Imangkoso di Sulawesi Selatan. Oleh karenanya, mendidik anak bukan suatu jalan pembenaran bagi keinginan kita, tetapi lihat daripada dampak keinginan ayah atau ibunya. Carilah suatu jalan yang terbaik untuk anak kita. Berikan dia pendidikan yang terbaik, berikan dia sekolah yang terbaik, walaupun kita
kurang waktu atau belum bisa memberikan atau mengajari langsung anak kita, maka sekolahkan dia di tempat yang terbaik. Oleh karenanya ibu-ibu, hadirin pemirsa insya Allah dirahmati Allah, mendidik anak bukan sekedar memberikan apa yang kita mau, apa yang kita arahkan kepada cita-citanya, tetapi setiap anak berbeda masa kesuksesannya. Oleh karenanya, untuk kesuksesan anak-anak kita, dukunglah dia, bukan hanya memberikan arahan atau perintah ya, sehingga memberatkan anak-anak kita untuk sampai ke masa depannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz dan juga ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, kita telah mendengarkan tadi tanya jawab terkait tema kita hari ini, yaitu mendidik anak di zaman sekarang. Nah, sebelum kita akhiri ya ibu-ibu, kita akan dengarkan lagi bagaimana pesan dan kesan Ustadz untuk terkait tema kita hari ini. Ustadz, silahkan Ustadz. Terakhir hadirin pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mendidik anak, seberat apapun itu, jangan pernah berputus asa. Sebab kenapa? Bisa jadi apa yang diberikan kepada kita, beban yang diberikan beban hidup kepada kita, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita mampu menjalani dan melewatinya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan persoalan hidup kepada kita, memberikan beban tanggung jawab kepada kita, yaitu anak, yakin dan percaya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita mampu melewati semuanya. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Ayat ini hadirin pemirsa harus menjadi pegangan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan persoalan hidup kepada kita, memberikan beban daripada anak kita, memberikan tanggung jawab dari anak kita, seberat dan sesulit apapun, tetaplah optimis dan bahagia. Mengapa? Fa inna ma'al usri yusra. Di balik satu kesulitan selalu terdapat dua kemudahan. Kita hanya butuh waktu, kita hanya butuh bersabar dalam mendidik anak, kita hanya butuh berusaha dalam mendidik anak. Insya Allah cepat atau lambat, kemudahan dalam mendidik anak pasti kita dapatkan. Oleh karenanya, jangan kita sebagai orang tua merasa berat untuk mendidik anak kita, sebab itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dan percaya itu merupakan jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang anak adalah investasi dunia akhirat. Anak kita tidak tahu, la tahkironna minal ma'rufi say'a. La tahkironna minal ma'rufi say'a. Jangan kita remehkan amalan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu amalan yang mana, kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Oleh karenanya, seberat dan sesulit apapun itu dalam persoalan hidup kita di dunia, dalam persoalan sebagai orang tua untuk mendidik anaknya, jangan sampai remehkan amalan kebaikan untuk anak-anak kita. Sebab kita tidak tahu amalan yang mana,
kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu, hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban mendidik anak, sekecil apapun amalan atau kewajiban yang orang tua ibu bapak lakukan kepada anak, mudah-mudahan bernilai pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bernilai investasi daripada akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai orang tua di hadapan Allah menjadi orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan tiada lain dan bukan, mudah-mudahan kita di sini beserta anak dan keluarga dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, kita telah mendengarkan tausiah dan juga tanya jawab dengan tema kita hari ini tadi, yaitu mendidik anak di zaman sekarang. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Dan juga ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah, kita telah diingatkan bahwasanya mendidik anak tidak hanya tentang mengarahkan, tetapi juga memberikan contoh teladan dengan penuh kesabaran dan doa yang tidak putus. Semoga kedepannya kita dapat mendidik anak dengan baik, yang soleh-solehah dan berakhlak juga beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Hafidah Widiat Farisi, mewakili tim kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara hati, sejuk di hati, nyaman di jiwa.